Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara rimbunnya hutan Sumatera Selatan, berdiri megah sebuah rumah limas tua peninggalan zaman kolonial yang telah lama ditinggalkan oleh pemilik aslinya. Konon, rumah itu pernah menjadi saksi sebuah pesta besar pada tahun 1965 yang berakhir tragis, di mana seluruh tamu ditemukan tewas menari tanpa kepala. Kini, sekelompok mahasiswa arkeologi dari Palembang tertarik untuk merekam dokumenter tentang kebudayaan rumah limas dan memilih rumah tersebut sebagai lokasi utama tanpa tahu bahwa malam itu pesta akan kembali digelar. Dan kali ini, tidak semua dari mereka akan kembali dengan kepala utuh. Siapkah kalian ikut menyaksikan pesta terakhir rumah limas ini? Rania dan 5 temannya dari jurusan arkeologi Universitas Sriwijaya menerima tugas akhir semester untuk mendokumentasikan sejarah arsitektur rumah limas sebagai warisan budaya. Mereka menemukan sebuah rumah limas tua di pelosok Ogan Ilir, tersembunyi di antara rimbunan bambu dan jalanan tanah yang hanya bisa diakses dengan motor trail. Rumah itu megah, penuh ukiran kuno, tetapi dipenuhi sarang laba-laba dan bau kayu lapuk. Rania, yang juga peka secara spiritual, langsung merasa aura berat ketika menjejakkan kaki di anak tangga pertama. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk menginap di dalam rumah karena terlalu jauh untuk kembali. Mereka menyalakan lampu petromak dan lilin karena listrik tak mengalir ke sana. Saat makan malam sederhana dengan nasi bungkus dan air mineral, mereka mendengar suara seperti langkah kaki berderap ritmis, seperti tarian. Namun ketika mereka mengecek seluruh bagian rumah, tak ada siapapun kecuali mereka bertujuh. Salah satu dari mereka, Yuda, mencoba bercanda. Jangan-jangan kita ganggu arwah penari. Nih, tapi tak satu pun tertawa. Malam semakin larut. Rania tidak bisa tidur. Di langit-langit rumah limas yang menjulang, ia melihat bayangan berputar-putar seolah menari, tapi tidak jelas bentuknya. Suara musik gamelan mulai terdengar pelan, seperti berasal dari bawah lantai papan. Ia membangunkan Ana, sahabatnya, tapi Ana malah dalam keadaan duduk sambil tersenyum sendiri, matanya kosong. Rania panik saat ia menyentuh Ana. Tubuhnya dingin dan lemas. Tiba-tiba Ana berkata dengan suara pelan tapi berat, "Sudah waktunya, pesta akan dimulai." Yuda dan Denny menemukan ruangan tersembunyi di bawah lantai panggung utama rumah limas. Ruangan itu tertutup karpet tua yang menutupi pintu jebakan kayu. Di bawahnya, mereka menemukan panggung kecil lengkap dengan gamelan, wayang, dan patung wanita menari tanpa kepala. Dinding ruangan dipenuhi ukiran nama-nama dalam huruf Arab dan aksara ulu yang telah memudar. Salah satu ukiran berbunyi, "Yang hidup tak boleh menari dengan yang sudah mati." Mereka mencoba keluar rumah, tapi mendapati halaman penuh kabut. Motor-motor mereka seperti tenggelam dalam lumpur padahal tanah sebelumnya kering. Lampu-lampu petromak padam bersamaan, dan suara gamelan semakin kencang. Ana dan 2 temannya sudah hilang dari kamar. Rania menemukannya sedang berdiri di ruang utama, menari dalam gelap tanpa musik. Tubuh mereka bergerak bersamaan, mata tertutup, tangan seperti dikendalikan. Rania berteriak, namun suara gamelan menutupi segalanya. Rania dan Yuda membaca catatan tua yang mereka temukan di laci ukiran kayu. Tertulis dalam bahasa Melayu kuno bahwa rumah ini dulunya milik seorang penari istana yang ditolak cintanya oleh bangsawan. Ia mengutuk seluruh rumah dan mengundang makhluk halus untuk menemaninya menari hingga hari kiamat. Setiap 40 tahun, pesta akan dibuka kembali untuk mencari penari baru. Rania sadar, malam ini adalah malam ke-40 tahun sejak tragedi 1965 itu. Denny, yang sudah mulai ketakutan, mencoba kabur lewat atap rumah. Namun saat ia keluar dari jendela atas, ia melihat seluruh halaman rumah telah berubah menjadi ruangan pesta kuno. Orang-orang tanpa kepala menari dengan tubuh lengkap memakai pakaian adat Palembang. Musik menggema di udara dan aroma melati menyelimuti. Denny jatuh dari atap saat melihat salah satu dari mereka menatapnya meski tak punya kepala dengan mata yang tumbuh di lehernya. Ana mulai kerasukan dan menunjuk salah satu ukiran di tiang rumah yang menyala merah. Ukiran itu berubah bentuk seperti simbol dari alam gaib. Yuda membaca mantra yang terukir di bawahnya dan seketika semua cahaya padam. Ketika menyala kembali, Rania sudah berada sendirian. Teman-temannya lenyap. Rumah limas berubah bentuk. Ruangan jeti lebih besar, penuh ornamen emas, seperti sedang berada di zaman kolonial. Di tengah ruangan, penari wanita muncul perlahan. Wajahnya adalah gabungan dari Ana dan patung tanpa kepala itu. Penari itu mengulurkan tangannya, seolah mengajak Rania berdansa. Rania menolak. Tiba-tiba tangannya membeku
dan tubuhnya mulai bergerak sendiri. Mengikuti alunan musik, kakinya melangkah tanpa kendali. Ia mencoba membaca ayat kursi dalam hati, tapi suaranya tertahan. Penari itu tertawa. Suaranya seperti banyak wanita bersamaan. Dalam sorotan lilin merah, Rania melihat cermin tua di pojok ruangan dan menyadari bayangannya tak mengikuti gerak tubuhnya. Rania berhasil memecahkan cermin itu dan tubuhnya terhempas ke lantai. Ia kembali ke rumah Limas dalam keadaan normal. Tapi sekarang hanya ia yang tersisa. Ia berjalan keluar rumah dan menemukan semua teman-temannya duduk diam di tangga depan, tersenyum dengan wajah pucat. Saat ia mendekat, satu persatu berubah menjadi debu dan menghilang tertiup angin malam. Di tanah tempat mereka duduk, tertinggal ukiran nama mereka dengan tanggal hari itu. Rania mencoba meninggalkan lokasi, dan kali ini jalan tanah terbuka. Kabut menghilang. Ia tiba di perkampungan terdekat dan menceritakan semuanya. Tapi warga desa hanya terdiam. Salah satu tetua berkata, "Sudah lama kami tidak mendengar kisah itu. Terakhir yang selamat juga perempuan, juga bernama Rania. Itu 80 tahun lalu." Saat Rania menunjukkan foto-foto dari kameranya, hanya satu yang terlihat. Penari wanita tanpa kepala sedang menatap lensa kamera. Beberapa hari kemudian, Rania kembali ke kampus. Ia mencoba menulis laporan dokumenter sesuai kenyataan, namun dosennya tak percaya. Tidak ada data bahwa ia pergi ke rumah Limas itu. Nama-nama teman-temannya tak ditemukan di daftar mahasiswa. Bahkan, dosennya mengatakan bahwa rumah itu sudah dibongkar untuk museum sejak ke 1990. Tapi Rania masih punya satu bukti. Satu video di ponselnya, berdurasi 6 menit, memperlihatkan dirinya sedang menari sendiri dalam gelap, dengan suara tawa anak kecil di latar. Video itu tiba-tiba menyebar viral tanpa ia unggah. Komentar-komentar muncul dari akun tak dikenal, menuliskan kalimat seperti, "Sudah saatnya kamu kembali. Tarian belum selesai, dan kami menunggumu di pesta selanjutnya." Ponselnya mulai hidup sendiri setiap jam 2:59 pagi. Musik gamelan mulai terdengar dari headsetnya, meski tidak tersambung ke perangkat apapun. Rania mulai kehilangan kesadaran setiap malam dan ditemukan sedang menari di halaman kampus. Akhirnya Rania memutuskan untuk menutup semua akun sosial media dan mengasingkan diri ke pondok pesantren. Namun bahkan di sana, suara musik itu tak berhenti. Ustadz di pesantren menyuruhnya ruqyah. Saat air ruqyah menyentuh kulitnya, keluar asap tipis dan aroma melati menyeruak. Dari bayang-bayang cermin kamar, penari itu muncul kembali, menari perlahan sambil menunjuk ke arah Rania, seolah berkata, "Pesta belum selesai." Kini, setiap malam Jumat, Rania melihat bayangan rumah Limas tua itu di mimpinya. Makin dekat, makin nyata. Dan di depan pintu rumah itu, teman-temannya berdiri, menunggu. Mereka semua tersenyum dan memegang kepala mereka masing-masing. Pesta terakhir belum berakhir. Ia hanyalah penari selanjutnya dalam generasi panjang kutukan rumah Limas. Kamu yang menonton ini, jika mendengar musik gamelan di malam hari, jangan pernah menoleh ke belakang. Sekian dari cerita mistis tersebut. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe. Nantikan keseruan cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.